Guys, welcome back to my YouTube channel Cia Ijem Property, channel khusus yang mereview rumah-rumah yang sedang dipasarkan di area Serpong. Kali ini Cia berada di BSD dan mau review satu rumah yang unik banget, yang view-nya asik banget seperti ini nih guys. Rumahnya sudah direnovasi nyaman banget dan banyak roof garden serta ada home theaternya. Seperti apa ya rumahnya? Yuk langsung simak videonya sampai habis. Caribbean Island, salah satu klaster terbaik di area BSD tahap 1 yang lokasinya deket banget ke tol, dan ini sudah asri banget, pohonnya sudah rindang dan gede-gede banget. Bisa dibayangkan ya, satu klaster hidden gem di tengah-tengah komersial BSD yang sudah ramai banget. Dan di sekeliling dari klasternya sudah dilengkapi banyak jogging track dan pohonnya tuh udah besar-besar, nyaman banget. Wah, jogging di sini sih pasti seger banget nih. Dan rumah yang mau saya review ini lokasinya juga super istimewa karena dia berada di depan lapangan taman yang sangat luas, jadi dapat extra view. Jadi kayak punya ekstra taman pribadi di depan rumah. Untuk luas tanahnya 17 kali 25 atau sekitar 426 meter persegi dan bangunannya 653 meter persegi berlokasi di Hook. Tampak bagian depan itu simple banget, cuma ada rumput dan beberapa pohon tanaman daun yang berukuran kecil karena rumah ini punya view ke depannya itu yang cakep banget. Jadi jangan terlalu banyak ya pohon-pohon gede karena akan menutupin view depannya. Dan enaknya kalau di depan rumah itu tidak berhadapan dengan rumah lain, jadi bisa parkir mobil lebih banyak lagi, gak rebutan dengan tetangga ya. Walaupun ini row jalannya juga cukup luas. Untuk bagian depan rumahnya sudah disediakan carport untuk 2 mobil dan sebenarnya nih ada garasi dalamnya. Cuma karena tidak dipakai jadi diganti menjadi satu ruangan kerja. Tapi kalau mau dijadiin garasi ini masih bisa. Menuju ke pintu utama ini ada 2 tiang yang kokoh menghiasi bagian depan dan didesain dengan plafon dari kayu. Sebelum kita masuk ke dalam rumahnya, kita keliling dulu ya bagian hook sampingnya. Ini ada beberapa pohon-pohon berukuran kecil di bagian depan, tanaman-tanaman daun dan juga satu pohon yang tetap ada ya karena setiap rumah itu tetap harus ada pohon besarnya untuk penghijauan. Nuansa kayu dan jendela-jendela berukuran besar menghiasi bagian depannya. Ya karena rumah ini view-nya tuh cakep banget. So dipertahankan sesimpel mungkin untuk menikmati view di bagian depannya nih guys. Sekarang yuk kita masuk ke dalam rumahnya guys. Bagian depan ini ada satu area foyer atau bisa dimanfaatkan sebagai ruang tamu. Nah di sini juga simple banget ya. Cuman ada satu meja yang menghiasi bagian depan. Ada beberapa lukisan dan pajangan yang cukup antik tapi ini tidak include ya guys. Tapi kalau berminat ini boleh dijual juga kok guys. Nah sebelum kita menuju ke bagian belakang dan samping, di sisi sebelah kiri ini ada satu ruangan. Ini juga pintu-pintunya nih sudah menggunakan kayu merbau dan ini kualitasnya masih bagus banget. Jadi ruangan ini sebenarnya merupakan garasi dalam tapi sudah direnovasi sedemikian rupa dan sudah menggunakan lantai laminated wood flooring dan sudah didesain sangat cakep dan nyaman untuk dijadikan ruangan kerja oleh pemiliknya. Untuk ruang kerja ini sih so pasti nyaman banget nih guys. So kalau misalnya kamu mau tetap work from home ini sudah cocok banget nih. Udah siap pakai untuk gali cuan dari rumah aja. Sekarang kita ke sisi sebelah kanan ya guys. Ini ruangannya luas banget, plong. Dan ada 2 bukaan jendela untuk bagian depan dan bagian belakang. Bonus lagi untuk sisi sampingnya. Nah bagian depan ini dimanfaatkan sebagai living room. Karena berposisi di hook, jadi bagian dari living room ini bisa mendapatkan bukaan jendela di 2 sisi nih guys.
Dan view-nya asik banget seperti ini. Hijau banget, nyaman banget, kalau dibuka jendelanya tuh adem banget. Kemudian kita menuju ke bagian belakangnya. Ini sebenarnya adalah area untuk dry kitchen dan di sini sudah disiapkan nih untuk jalur pipa gasnya, untuk colokannya, semua udah disiapin, cuman belum ada dry kitchen. Dan ini semua ruangan ini menyatu ya tanpa sekat ya, jadi kesannya tuh lebih luas, lebih plong. Nah ini untuk area dining roomnya masih luas banget nih. Tadinya di samping bisa dijadikan dry kitchen, tambahin island, itu masih muat banget. Dan dapur kotornya itu sudah disiapkan terpisah dan rapi, nyaman seperti ini nih guys. Sudah seperti restoran, ini menggunakan stainless untuk bagian dindingnya. Jadi kalau masak tuh gampang banget dibersihin. Dan yang menarik dari ruangan kitchen ini adalah untuk gasnya sudah disiapkan ditaruh di bagian belakang nih guys. Nah, kira-kira di sini nih posisinya. Jadi di sisi samping belakang ini sudah disiapkan area khusus buat taruh tabung gas. Jadi tabung gasnya itu nggak ditaruh di dalam rumah tapi di luar rumah. Dan didesain aman banget karena sudah menggunakan safety valve pipes. Jadi pipanya itu udah kuat untuk menahan tekanan dari gas. Ini sih karena ownernya super protektif banget ya untuk keamanan penghuni di dalam rumah. So sudah disiapkan seperti ini. Jarang banget loh ada rumah seperti ini. Kemudian dari sini juga ada akses untuk menuju ruangan servis di lantai 3. Tapi nanti juga bisa diakses dari dalam rumah. Ada 2 akses ya untuk menuju ke area servis. Saya nggak lewat tangga untuk servis, tapi nanti kita bisa lihat kalau pas kita naik ke atas. Simple banget, minimalis banget, dan bukaan jendelanya nih guys, full ke arah belakang. Taman belakang ini berukuran 4x10,5, cukup banget untuk jadi kolam renang dan masih ada 1 ruangan tuh pintunya di bagian belakang. Nah nanti bisa saya jelasin kalau kita masuk ke ruangan di lantai bawah ini. Jadi rumah ini unik banget karena ada home theaternya. Ini bukan sembarang home theater loh, bener-bener didesain kedap suara sampai pintunya itu tebel banget. Dan ini speakernya yang digunakan tuh mantep banget nih guys. Untuk pencahayaan, lightingnya semua sudah disiapin jalurnya. Untuk ruangannya juga cukup luas dan nyaman karena lantainya sudah menggunakan laminated wood flooring. Dan ini nih ada undakan tangganya nih. Jadi kalau rame nih ada yang mau duduk belakang tetap nggak terganggu sama yang bagian depan. Dan plafon-plafon bagian atasnya ini ada beberapa yang sudah dicabut. Itu sebenarnya adalah jalur untuk lighting dan untuk speakernya. Jadi semua udah siap dan ready banget nih guys. Ini walaupun tadi pintunya kebuka aja, suara saya di dalam itu kayak mendem gitu loh. Bener-bener bagus banget. Dan itu tuh pintunya setebal itu nih guys. Jadi ini dijamin home theaternya tuh udah kayak di bioskop. Sampai sudah disiapin 1 ruangan terpisah di belakang untuk taruh alat-alat untuk home theaternya. Untuk area lantai 1 juga sudah ada 1 kamar mandi yang berposisi di bawah tangga. Walaupun ini rumah second tapi kondisinya kayak baru nih guys. Semua bersih, semua rapi dan oke banget. Dan pintu-pintunya aja nggak ada goresan sama sekali di bagian bawah. Biasa kalau pintu udah lama dipakai kan bagian bawah pasti ada yang kena air atau yang udah lapuk, tapi ini enggak, ini bagus banget. Untuk bagian tangganya juga sudah menggunakan laminated wood flooring dan ada lighting di bagian samping ini. Jadi kalau malam ini ada lampu-lampu kecil yang menghiasi bagian tangga. Sekarang kita berada di lantai 2 dan di sini ada 4 kamar tidur plus 1 kamar tidur tamu. Jadi total ada 5 kamar. Banyak banget. Kita masuk dulu ya ke kamar mandi sharing yang berposisi di luar dan ini sudah ada kaca pembatasnya. Jadi kalau lagi mandi shower ini gak nyiprat-nyiprat ke bagian kloset ya. Jadi ini aman, bersih.
Jadi di bagian belakang ini juga ada satu kamar, cuma sementara karena dipakai sebagai gudang. Ini agak berantakan ya, tapi ini untuk ukuran kamarnya oke banget, gede banget dan ada jendela yang cukup luas. Nah, yang menarik ini ada bagian yang terpisah. Jadi kalau ada tamu dateng, ini sudah disiapin satu kamar lagi nih di bagian belakang. Dan dari sini juga ada akses ke area servis, ada pintu dan tangga tersendiri untuk asisten rumah tangga. Ini kamarnya cukup besar, tapi maaf agak berantakan karena dipakai sebagai ruang penyimpanan. Tapi kita bisa lihat nih, untuk jendelanya aja gede banget dan bisa nge-view ke bagian taman di belakang. Semua pintunya menggunakan kayu solid yang berkualitas bagus dengan warna sedikit kemerahan. Jadi cakep banget ya, disesuaikan dengan interior, list jendela, ini semua bagus. Nah, kita masuk ke kamar selanjutnya. Untuk kamar yang ini, ada 2 kamar yang berposisi bersebelahan dan sudah ada kamar mandi dalamnya. Dan juga semua lantainya sudah menggunakan laminated wood flooring. Untuk setiap kamar tidur sudah ada colokan untuk kabel AC-nya, TV-nya, colokan internetnya, dan beberapa kamar malah sudah terpasang air conditioner atau AC. Jadi ready to move in banget karena biasanya ini jadi kerjaan ya untuk colokan-colokan internet, colokan kabel AC, kabel TV itu. Kadang-kadang tuh jadi harus ngebobok dinding atau bagian plafon yang atas, tapi ini nggak perlu, semua udah siap dan ready banget. Untuk 2 kamar anak ini berposisi bersebelahan dan ukurannya kurang lebih sama ya. Semua plafonnya juga sudah didesain cantik dengan model upceiling, dengan lighting dan juga bukaan jendela yang cukup besar. Dan ada kamar mandi dalamnya. Untuk kamar utamanya ini berposisi di lantai 2. Yuk sekarang kita ke kamar utamanya. Luas banget dan bukaan jendelanya dong guys, lihat dong ini di 2 sisi karena rumahnya berposisi di hook. Wah, pencahayaannya super bagus sehingga sirkulasi udara di dalam rumah tuh juga bagus banget. Dan sudah ada balkonnya untuk nge-view ke area taman depan tadi nih guys. Karena view-nya cakep, so pasti harus dong big openings di setiap ruangan dan ini ada balkonnya. Balkonnya sih nggak terlalu gede ya, tapi cukup banget. Dia lebih memanjang dan nyaman banget nih. Aduh, kalau pas saya syuting itu habis hujan, jadi suasananya itu segar banget. Biasanya ini juga sangat menarik ya kalau dilihat dari sisi feng shui ya. Karena energi yang masuk ke dalam rumah itu plong, tidak ada hambatan. Dan ini sudah disiapkan area walk-in closet yang terpisah dan kamar mandi dalamnya nih guys, spesial dong. Ini model-model kayak di villa tropical begitu dengan bukaan di bagian atasnya sehingga sinar matahari juga masuk. Dan ini nih guys, sudah ada bathtub dan model whirlpool atau jacuzzi. So ini mewah banget nih guys. Ini kan jadi ruangan kamar mandinya itu harus besar, jadi cukup untuk jacuzzi ini. Untuk wastafelnya juga sudah menggunakan model double dan sudah ada area shower yang terpisah dengan pembatas kaca. Gede banget ya kamarnya. Nah, memang kalau rumah itu dirawat dan menggunakan bahan-bahan dengan kualitas yang baik itu beda banget ya. Di sini nih bener-bener ready to move in banget deh. Sampai cat-catnya itu semua masih bagus banget. Dan untuk area lantai 3 ini kita masih menggunakan tangga yang sudah dilapisi dengan laminated wood flooring. Dan jendelanya nih guys, sebanyak ini. Jadi di area lantai
3 ini masih ada 2 kamar. Cuma mohon maaf ya, karena kamar ini banyak barang di dalam, jadi saya percepat aja, saya skip ya. Dan yang menarik untuk 2 kamar ini, di bagian belakangnya punya area roof garden sendiri nih guys. Ini area gardennya gede banget, area outdoor di lantai 3. Dan ini view-nya cukup bagus ya, karena ada taman-taman di bagian samping. Dan ini nih kalau mau taruh buat santai ini masih asik banget. Dan 2 kamarnya itu berposisi bersebelahan dan dua-duanya dapat akses ke area roof garden. Nah ini nih satu pintu yang tadi saya sebutin nih. Untuk akses ke area servis, kamar ART, kamar mandi ART, juga ruang cuci jemur. Tadi kan di deket belakang kamar pembantu itu ada satu tangga khusus ya untuk asisten. Nah, kita tuh juga bisa ke area sini dari dalam rumah. So, nyaman banget buat kamu yang mau ke area servis, ini juga bisa diakses dari dalam rumah saja. Nah, belum habis nih guys. Kalau dari kamar tadi di lantai 3 ada area outdoor, ini masih ada area outdoornya lagi yang jauh lebih luas dan gede. Dan view-nya dong luar biasa. Mau dijadiin tempat buat barbecue, buat gazebo, buat taman, atau buat ruangan tambahan, ini masih bisa banget nih guys. View secakep ini, seseger ini, nikmatin dari rumah aja, nggak usah healing jauh-jauh. Wah, ini sih pasti pilihan menarik buat kamu yang menjadikan rumah sebagai tempat berkumpul yang menyenangkan dan menghealing diri kita sehabis bekerja seharian. Mau survei langsung? Yuk segera hubungi nomor WhatsApp Cia di bawah ini. Tetap semangat, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.